di kitab As-Sawarif 'Anil Haq, Syekh Ahmad Ibn Ibrahim Al-Uthman hafizahullah menyebutkan dalam bab tersebut bab al-i'tiqad thumma al-istidlal, termasuk dari penyebab seseorang terhalangi dari kebenaran adalah disebabkan karena dia meyakini terlebih dahulu benarnya sesuatu, baru kemudian istidlal, dia mencari dalil, sehingga dalil tersebut dia cari tujuannya adalah untuk membenarkan apa yang telah diyakininya. Dan kemarin telah disebutkan ini adalah termasuk dari sifat-sifat ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Naam. Bisa kita jumpai di setiap ucapan-ucapan ahli al-ahwa wal bid'ah. Ini nampak jelas bab yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Ketika ahli al-haq menyampaikan kepada mereka al-haq, maka mereka akan langsung menolaknya. Yang demikian disebabkan karena mereka meyakini benar apa yang diamalkannya, meyakini benar apa yang diyakininya, dan berupaya untuk membelintirkan sekian dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk mencocoki keyakinan-keyakinan mereka tersebut. Sehingga yang benar adalah keterbalikan dari penjelasan yang disebutkan al-istidlal thummal i'tiqad. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Dia cari dalil, baru setelah dia dapatkan dalil, dia meyakini sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, dan inilah sifat dari sifat-sifat ahli al-haq, ahli sunnah. Naam. Sehingga kapan seseorang kembali kepada dalil, tatkala dia dihadapkan dalam sekian permasalahan, dia tidak mau meyakini kebenaran salah satu dari keseluruhan permasalahan tersebut, namun dia cari dalilnya, sehingga yang dia yakini benar nantinya adalah yang sesuai dengan dalil. Yang menyelisih dalil maka dia menolaknya. Ini adalah sebagai tolak ukur kebenaran, dan inilah sifat dari sifat-sifat ahli al-haq. Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'di abada. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelahku selama-lamanya, intamassaktum bihima, bila kalian berpegang dengan keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis ini menunjukkan kapan seorang berpegang dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah, maka dijamin oleh Rasul dia pasti dan pasti akan selamat, akan terus istiqamah di atas siratal mustaqim, selamat dari kesesatan dan penyimpangan, selamat dari syahwat dan syubhat, dengan seseorang berpegang dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keterbalikan dalam hadis ini, kapan seseorang membuang bimbingan Al-Quran dan menyampingkan bimbingan As-Sunnah, maka dia akan terjatuh ke dalam sekian banyak penyimpangan dan kesesatan wal iyadzubillah. Naam. Karena dia sudah tidak terbimbing. Kalau semisal seorang membuang Al-Quran dan As-Sunnah, berarti menunjukkan bahwasanya ketika dia berucap, ucapan yang dia ucapkan sesuai dengan hawa nafsunya. Perbuatan yang dia lakukan, dia timbang sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan ro'yunya, pemikirannya. Nah, karena dia tolak Al-Quran, dia tolak hadis Nabi SAW, padahal kebenaran adalah sesuai dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena inilah Allah Azza wa Jalla
memerintahkan kita seorang mukmin untuk bijak di dalam menyikapi sekian perselisihan. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Bila kalian berselisih, kembalikanlah perselisihan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah maksudnya adalah kepada Al-Quran, dibuka lembar per lembar dalam Al-Quran, dicari solusinya. Kemudian kepada sunnah, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tafsir adalah kepada beliau semasa hidupnya secara langsung. Namun ketika beliau telah wafat meninggal dunia, maknanya adalah dikembalikan kepada sunnah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga itulah jalan keluar dari sekian perselisihan. Itulah kunci dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh setiap muslim dalam permasalahan apa saja. Dikembalikan kepada bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika seorang berselisih dengan tetangganya, menyelisihkan apakah tetangganya tersebut benar mengucapkan demikian atau tidak, berselisih perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing keduanya benar atau tidak, maka cari solusinya dengan melihat Al-Quran. Apakah Al-Quran menganjurkan perbuatan tersebut? Dengan melihat sunnah Nabi SAW, apakah ada hadis yang menganjurkan Rasul alaihi salam menganjurkan seorang untuk mengamalkannya atau tidak? Kalau semisal tidak, maka kebenaran adalah sesuai dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ayat yang tadi kita sebutkan, Allah Azza wa Jalla tidak hanya memerintahkan kita seorang mukmin ketika berselisih untuk mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga ditegaskan pada kalimat yang setelahnya, yang demikian sebagai bukti benarnya keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah Azza wa Jalla, "In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan tanda dari benarnya keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan semua urusannya dan semua perselisihannya dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan disebutkan hikmahnya pada ayat yang setelahnya, "Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Yang demikian lebih baik dari sisi akibatnya, lebih baik dari sisi kemaslahatannya, karena yang menentukan maslahatnya sesuatu dan tidaknya adalah Allah dan Rasulnya. "Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah sebutkan barangkali saja kecintaan seseorang kepada sesuatu adalah jelek untuknya, kebencian seseorang atas sesuatu adalah baik untuknya, karena yang menentukan baik dan buruknya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Allah yang mengetahuinya, sementara kalian tidak mengetahuinya. Naam. Sehingga tidak bisa seseorang menentukan sesuatu dengan penimbangan syahwatnya. Tidak bisa pula seseorang membenarkan sesuatu dengan egonya. Ya, dengan egonya. Dia merasa harga dirinya terinjak-injak. Akhirnya muncul emosinya. Dia merasa harga dirinya tidak dipandang oleh kawannya sehingga muncul emosinya. Naam. Berarti menunjukkan bahwasanya orang tersebut menuruti hawa nafsunya. Ditinggalkan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih mengedepankan syahwatnya dan keinginan, tendensi pribadinya tersebut, wal'iyadzubillah. Sehingga disebutkan dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, namun mereka menyebutkan maknanya benar berdasarkan sekian dalil yang lain. Nabi SAW menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi minal haq."
tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia bisa menjadikan hawa nafsunya mengikuti dengan apa yang saya tinggalkan berupa kebenaran. Dia tinggalkan egonya, ya kan? Dia tinggalkan untuk menuruti hawa nafsunya. Dia tinggalkan semua kepentingan pribadinya demi mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan inilah sifat seorang mukmin demikian. Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh dirinya dibandingkan segala sesuatu apapun di alam dunia. Bahkan lebih dicintai dibandingkan dirinya sendiri. Naam. Sebagaimana beberapa riwayat dan hadis yang menjelaskan tentang bab tersebut. Naam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah benar keimanan salah seorang di antara kalian, kata Nabi alaihi salam, hingga saya lebih dicintai oleh dirinya dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anak-anaknya, bahkan dibandingkan semua manusia yang lainnya. Naam. Kapan seseorang menyampingkan hawa nafsunya, dia tunduk kepada bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari kesesatan, penyimpangan, dan yang semisalnya. Disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah, beliau masih menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fa'ala kulli muslimin, fa'ala kulli mu'min, maka wajib bagi setiap mukmin alla yatakallama fi syai'in min ad-dini illa tab'an lima ja'a bihi ar-rasul. Kata Syekhul Islam, wajib bagi setiap mukmin untuk jangan berbicara pada sesuatu apapun dalam urusan agama ini, melainkan harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam bab ad-din disebutkan oleh mereka para ulama adalah perkara yang tauqifiyah. Kita mengatakan ini sebagai syariat, ini sebagai kebenaran yang berhubungan dengan ad-din, melainkan harus ada dalilnya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan seseorang ragu akan dalilnya atau tidak mengerti dalilnya, bahkan jahil tentang dalilnya, yang wajib bagi dirinya adalah berhenti hingga jelas adanya dalil yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Kapan dia tidak berhenti, maka dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang mungkar. Bisa jadi itu adalah kesesatan, bisa jadi itu adalah kebid'ahan karena tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah sebagai amalan yang soleh. Nah, sehingga dia terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan disebabkan karena yang demikian. Sehingga sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan ketika seseorang mengamalkan sesuatu amalan yang berhubungan dengan syariah, berhubungan dengan din, berhubungan dengan ibadah, wajib baginya mempertanyakan pada dirinya terlebih dahulu dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah liman fa'alta, untuk siapa kamu melakukannya? Sebagai jawaban dari ikhlas. Kapan seseorang mengamalkan sesuatu tidak didasari dengan ikhlas, maka tidak akan ternilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua adalah kaifa fa'alta? Seperti apa yang kamu lakukan? Praktek dari ibadah tersebut seperti apa? Untuk kemudian menyelamatkan seseorang dari kebid'ahan agar supaya mengoreksi semua amalannya agar sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kan inilah disebutkan oleh mereka para ulama, al-aslu fil ibadati at-tahrim awil mamnu'. Asal dari ibadah adalah dilarang seseorang melakukannya, bahkan diharamkan seseorang mewujudkannya, hingga jelas darinya dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kapan seorang berpegang dengan asal ini yang merupakan bimbingan dari mereka para ulama, maka dia akan bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah kebid'ahan dan kemungkaran kesesatan yang ada di dalam agama Islam ini. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wala yataqaddamu baina yadayhi, jangan dia berani lancang menolak bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini dilarang di dalam Islam. Hingga Allah sebutkan dalam ayatnya secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berani secara lancang melanggar sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kapan sudah ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sikap seorang muslim adalah berpegang dengan dalil tersebut. Jangan dia membuangnya, jangan dia mentakwilnya dengan pentakwilan yang diharapkan sesuai dengan syahwatnya, sehingga jadilah dia mengatur dalil, bukan dalil yang mengatur dirinya. Naam, ini bukan demikian sifat seorang muslim. Bal yanzuru maqal, bahkan yang seharusnya dia lakukan adalah melihat apa yang dia ucapkan. Fayakunu qawluhu taba'an liqawlihi, hingga dia menjadikan ucapannya tersebut mengikuti ucapan Nabi SAW. Lihat penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sehingga yang diperiksa bukan hanya dalam perkara akidahnya, yang diperiksa bukan hanya dalam perkara ibadahnya, amalannya, bahkan ucapannya. Hendaklah seorang berucap dalam keadaan ucapannya tersebut sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lihat sikap-sikap mereka para a'immatul Islam ketika mereka ditanya oleh seseorang dalam keadaan belum jelas pada diri mereka dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka cukup mengatakan wallahu a'lam. Mereka cukup mengatakan apa? Wallahu a'lam. Allah yang mengetahuinya. Bahkan sebagian di antara para imatul Islam mengatakan wallahu a'lam adalah nisful ilm, setengahnya ilmu. Naam. Sehingga yang demikian bukan sebagai satu hal yang tercela, yang dengannya akhirnya seorang dicela dengannya. Bahkan para malaikat Allah Azza wa Jalla, ketika Allah perintahkan mereka untuk mengkhabarkan perkara-perkara yang ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, mereka mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat tidak malu untuk mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami tidak memiliki ilmu kecuali hanya sekedar ilmu yang kamu ajarkan kepada kami saja. Menunjukkan perkara-perkara tersebut mereka tidak mengetahuinya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu disaksikan oleh para sahabatnya, ditanya oleh salah seorang yang tidak dikenal oleh para sahabat Rasul, yang ternyata beliau adalah Jibril alaihi salatu wassalam, menanyakan beberapa permasalahan hingga bertanya kepada Rasul tentang pertanyaan mata sa'ah, kapan datangnya yaumil qiyamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tidak malu mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya dan yang bertanya sama-sama berilmu tentang jawabannya. Menunjukkan Rasul sendiri dan Jibril sendiri yang bertanya kepada beliau tidak mengetahui jawabannya, karena jawabannya adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak malu untuk mengucapkan yang demikian dalam keadaan disaksikan oleh para sahabatnya, tidak malu mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Karena inilah perintah Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an. Allah katakan kepada
Rasul sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka akan bertanya kepada engkau ya Rasul, mereka bertanya kepada engkau kapan datangnya yaumul qiyamah, kapan waktunya? Ayyana mursaha. Allah sebutkan fima anta min dzikraha. Kamu tidak bisa mengingatnya, tidak bisa mengetahuinya. Ila rabbika muntahaha. Kepada Rabbmu tempat berakhirnya jawaban pertanyaan tersebut. Menunjukkan yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bila para imam-imam Islam demikian, mereka mencontoh sifatnya para malaikat Allah dan mencontoh sikapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasul dalam sekian banyak hadisnya. Ketika ditanya tentang sesuatu, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Mereka menisbatkan jawabannya kepada Rasul karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan mereka, masih hidup bersama dengan mereka. Naam. Sehingga jangan kemudian seorang sok berani, ya kan? Sok berani. Berani kemudian membuat satu artikel, kemudian menyimpulkan dengan pendapatnya sendiri, kemudian disebarkan di media sosial. Naam. Ini dalam sebagian artikel yang sempat saya lihat dikritiki oleh sebagian asatidzah kita. Disebarkannya beberapa artikel-artikel yang seharusnya di sana terdapat pembahasan yang demikian panjang lebar di kalangan mereka para ulama. Tapi sifat penyebarannya tersebut disebutkan dalam bentuk ilzam. Keharusan harus demikian. Nah, termasuk amalan yang demikian harus demikian dan demikian. Disebutkan secara ta'yin. Mengharuskan satu amalan atau satu perbuatan yang harus dilakukan. Padahal ketika dibahas lebih lanjut, permasalahan yang disebutkan adalah permasalahan yang terjadi perselisihan demikian banyak di antara mereka para al-ulama. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga jangan kemudian seorang semangat, ya kan, menyampaikan kebenaran akhirnya kebelabasan. Ingin untuk kemudian menyampaikan kebaikan, namun ternyata salahnya salah dan keliru. Benar seperti yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika mengetahui kelompok Khawarij berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Seseorang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kalimat yang benar memang, namun dari sisi penerapannya salah dan keliru. Mereka maksudkan Ali bin Abi Thalib bersama dengan pasukannya dan pengikutnya, dan Muawiyah bin Abi Sufyan bersama dengan pasukannya dan pengikutnya. Yang mengikuti Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum mukminin. Yang bersama Muawiyah bin Abi Sufyan juga demikian, sebagian sahabat Rasul dan kaum mukminun. Mereka mengkafirkan disebabkan karena mereka berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatul haq yuradu bihil batil. Dia mengucapkan kalimat yang benar, tapi ternyata yang dimaukan dengannya adalah kebatilan. Nah, kalimatnya benar, dalilnya benar, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Memang kafir seorang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, tapi dari sisi perinciannya demikian panjang lebar dibahas oleh mereka para ulama. Sehingga tatkala dipaksakan untuk diterapkan pada kasus tertentu atau individu tertentu, maka jadilah sesuatu yang diterapkan tersebut adalah sesuatu yang batil. Atau sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau melihat adanya sekelompok orang di zamannya, ada sekelompok orang yang berada di satu majelis. Kemudian ada yang memimpin majelis tersebut. Yang memimpinnya mengatakan kepada para hadirin yang ada di sekitarnya, halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Maka mereka bertahlil. Setelah selesai, maka dia kembali melanjutkan kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Maka kemudian mereka bertakbir. Setelah selesai, sabbihu mi'ah, tasbihlah 100 kali. Demikian seterusnya.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka dan mengingkari perbuatan mereka karena tidak sesuai dengan contoh Rasul dan praktek amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka mengatakan, ya Aba Abdillah, ma nuridu ilal khair. Sesungguhnya yang kami inginkan ini adalah melainkan sekedar kebaikan saja. Nah, mereka mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya tidaklah yang kami maksudkan dari melakukan perbuatan ini adalah melainkan kebaikan. Maka beliau mengatakan, wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang hanya sekedar bermodal menginginkan kebaikan dari melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, mempraktekkan sesuatu, namun ternyata tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ini menunjukkan hanya sekedar semangat dan keinginan motivasi untuk mempraktekkan kebaikan. Namun dari sisi dari sisi caranya ternyata tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sisi prakteknya menyelisihi bimbingan para ulama, maka jadilah yang dia amalkan adalah kejelekan dan kebatilan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sama dalam hal dunia medis, ya, orang yang memiliki pikiran akal yang sehat pasti langsung mengatakan yang berperan dan punya andil untuk menentukan resep obat demikian dan demikian adalah orang yang ahli ya di bidangnya, ya kan, sehingga menggerus obat itu tidak sembarangan. Paramek dicampur paracetamol, dicampur ini, digerus, diminumkan ke anak-anak kita, itu ada bidangnya, ada ilmunya, ada ahlinya, apoteker, ya kan. Kalau semisal diserahkan ke sembarang orang, ini biar sembuh dikasih paracetamolnya 10 saja, ini dicampur dengan ini, dicampur dengan ini, maka jadilah itu bukan obat. Itu adalah sesuatu yang bersifat meracuni orang yang meminumnya. Bisa jadi setelahnya dia overdosis, ya kan. Ini dalam permasalahan dunia demikian. Apalagi dalam urusan akhirah, dalam urusan ad-din, mencakup al-jannah dan an-nar. Sehingga yang berperan sebagai rujukan utama seseorang untuk meyakini sesuatu agama sebagai agama, sesuatu amalan sebagai amalan, satu ucapan dikatakan benar dan salahnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tatkala kita membaca perkataan demikian pula sejarah para imam-imam Islam, mereka sangat-sangat membenci yang namanya taklid. Yang namanya taklid. Mengambil ucapan seorang imam, seorang alim, seorang ahli ilm dalam keadaan tidak mengetahui dari mana mereka mengucapkan ucapan tersebut. Nah, mereka mengambil perbuatan seorang alim, seorang imam dalam keadaan tidak mengetahui alasan imam ulama tersebut melakukan perbuatan yang demikian. Nah, sehingga di samping seseorang meneladani para imam Islam dan mengambil ucapan-ucapan mereka, yang paling penting daripada itu adalah mengetahui sebab musabab mereka mengucapkan ucapan tersebut, berpendapat dengan pendapat tersebut, dan mengamalkan dengan amalan tersebut, agar nantinya kita bisa menjalankan satu ucapan berdasarkan timbangan Al-Quran dan pemahaman para imam-imam dari kalangan para salafun as-salih. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fayakunu ilmuhu taba'an li amrihi, sehingga seseorang menjadikan ilmunya mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang dimilikinya digunakan untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Bahkan seseorang dikatakan berilmu dan yang mengamalkan ilmu dikatakan sebagai seorang yang alim. Kapan ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu yang bersumber dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan kapan sesuatu yang dipraktekannya adalah mencocoki Al-Quran
dan mencocoki as-sunnah. Kapan ilmu yang dipelajari oleh seseorang adalah ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan as-sunnah, menunjukkan dia adalah sahibu hawa, sahibul bid'ah. Kapan seseorang berilmu, kemudian ternyata dari sisi ilmunya sudah mencocoki Al-Quran dan as-sunnah, tapi pengamalannya menyelisih Al-Quran dan as-sunnah, juga dikatakan sebagai sahibul hawa, sahibu al-bid'ah. Ini maksudul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Fahakadha kana sahabat wa man salaka sabilahum minat tabi'in lahum biihsan. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani melangkahi Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, mereka tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ridha dengan keputusan Allah dan keputusan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka sabilahum minat tabi'in lahum bihsan. Demikian pula sikap-sikap generasi yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para tabi'in, generasi setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa imatil muslimin, dan yang dilakukan oleh para imam Islam demikian. Al-Imamul Arba'ah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik rahimahumullahu taala, dan para imam Islam yang lainnya. Mereka mempraktekkan praktek yang sama, mengucapkan ucapan yang sama, dan melakukan satu ibadah yang sama. Inilah perbedaan antara ahlil haq dengan ahlil batil. Ahlil haq walaupun berbeda tempat dan lokasinya, walaupun berbeda zamannya, mungkin sekarang di tahun 2019, yang kemarin di tahun sekitar 2000 sekarang sudah wafat meninggal dunia, atau berbeda kurunnya, sekarang di tahun 2019 yang generasi sebelumnya di tahun sekitar 1000 Masehi ataukah yang semisalnya, hingga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjumpai akidah mereka sama antara satu dengan yang lain. Ibadah mereka sama antara satu dengan yang lainnya. Timbangan mereka di dalam menentukan hukum adalah sama antara satu dengan yang lainnya. Lebih mendahulukan hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ahli ahwa, berbeda dengan ahli bid'ah. Masing-masing tempat berbeda-beda cara mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla, ya kan? Sehingga menyebabkan akhirnya awamul muslimin mereka bimbang, mereka ragu untuk menyimpulkan mana yang benar. Apakah berdasarkan tempatnya ataukah tempat yang sekarang dia berdomisili di atasnya? Bimbang dia. Dari sisi prakteknya berbeda, dari sisi akidahnya juga berbeda, dari sisi amalannya juga berbeda. Inilah ahlul bid'ah, sehingga mereka dikatakan sebagai ahlul mukhalif. Nah, ahlul ikhtilaf, orang-orang yang menyelisihi bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fahaula, kata Syekhul Islam, lam yakun fihim man yu'aridun nususa bi'uqulihim. Mereka ini, maksud mereka di sini adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, para tabi'in, para imam Islam. Mereka tidak membantah nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal-akal mereka. Ini menunjukkan sesuatu yang dikatakan oleh para sahabat Rasul harus diam kita darinya, tidak mengucapkannya, tidak mengamalkannya. Itulah ilmu, itulah al-ilm. Dan sesuatu yang ketika para sahabat Rasul memerintahkan kita diam, demikian pula para salaf memerintahkan kita diam, artinya tidak ada di antara mereka yang mengucapkannya dan mengamalkannya. Kemudian ternyata muncul di zaman kita dan diperdagangkan untuk dijadikan sebagai amalan dan sebagai keyakinan, maka itu bukan sebagai al-ilm. Itu bukan sebagai al-ilm. Sebagian salaf menyebutkan waqif haitsu waqafal qaumu. Hendaklah kamu itu berdiam diri di mana berdiamnya generasi-generasi sebelummu dari kalangan para sahabat Rasul.
dari kalangan para imam salaf. Sehingga sebagian salaf ketika ditanya tentang satu praktek kebid'ahan, mereka membantahnya dan mengatakan lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau semisal itu amalan sebagai amalan kebaikan yang mendatangkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, maka tentulah kita akan menjumpai para generasi soleh sebelum kita mendahului kita dari mengamalkan amalan tersebut sebelum kita. Naam. Itulah timbangan kebenaran, dan itulah tolak ukur ilmu dan amalan saleh ternilai di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yu'assisu dinan ghaira ma ja'a bihi Rasul. Mereka bahkan tidak membuat satu dasar di dalam agama ini melainkan dengan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mereka sandarkan kepada perkataannya si fulan dalam keadaan perkataan mereka tidak jelas referensi hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh mereka para aqlaniyun yang berdalih membenarkan perbuatan bahkan keyakinan mereka dengan ucapan tokoh-tokoh para ahlil kalam, Aristoteles dan yang semisalnya dijadikan sebagai rujukan untuk kemudian melegalkan ucapan mereka dikatakan sebagai benar, keyakinan mereka ditimbang sebagai kebenaran, disebabkan karena timbangan ucapan tokoh-tokoh yang kafir tersebut. Wal'iyadzubillah. Sebagian di antara imam-imam ahlil kalam yang dinukilkan di akhir hayatnya menyesali perbuatannya kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternukilkan sekian banyak ucapan-ucapan penyesalan yang mereka lantunkan, mereka ucapkan dengan syair-syair mereka sebagiannya dan sebagiannya dengan ucapan-ucapan mereka. Di antara dari ucapan sebagian ahli kalam yang pada akhir hayatnya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian memotivasi pengikutnya untuk meninggalkan ilmu kalam tersebut, dia menyebutkan dalam syairnya, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alimina dhalalu. Naam. Akhir dari orang-orang yang mengedepankan akal-akal mereka adalah ikatan-ikatan yang membelenggu diri-diri mereka sendiri. Mereka dalam keadaan kebimbangan, mereka dalam keadaan keraguan yang demikian sangat. Wa nihayatu sa'yil alimina dhalalu, dan akhir dari usaha orang yang mengilmui ilmu kalam adalah semakin sesatnya dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dalam keadaan roh-roh kami kita lihat menjadi liar di jasad-jasad kami, katanya. Liar karena dipaksa untuk mengimani sesuatu yang tidak mampu roh untuk mengimaninya, karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bahkan bertentangan dengan fitrahnya. Naam. Ruh seorang mukmin, ruh seorang manusia memiliki tabiat berada di atas fitrah yang digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Faminhu yata'allamu bihi wa yatakallam wa fi yanzur wa yatafakkar fahadha aslu ahli sunnah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, darinya lah, maksudnya adalah dari sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul adalah Al-Quran dan hikmah. Yang diajarkan oleh Rasul kepada umatnya adalah Al-Quran dan sunnah. Dan itulah pembenaran dari firman Allah Azza wa Jalla, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Beliau datang mengajarkan kepada kalian Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Quran. Wal hikmah. Hikmah di sini adalah hadis-hadis yang keluar dari setiap ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ucapan Rasul berbeda dengan ucapan manusia.
Sehingga pembeda antara Rasul dengan manusia adalah beliau diangkat sebagai seorang Rasul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau sebagai seorang hamba dan sebagai seorang Rasul, utusan Allah Azza wa Jalla, yang memberikan konsekuensi wajib bagi kita umatnya untuk membenarkan ucapannya, wajib bagi kita untuk mengikuti syariatnya, wajib bagi kita untuk membela dan menolong Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga dengan apa yang dibawa oleh Rasul, maka mereka mempelajari, yata'allam, maka mereka belajar. Sehingga belajarnya mereka adalah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah al-ilm. Itulah yang dimaksud dengan al-ilm, yang seseorang dimotivasi dalam sekian banyak ayat dan hadis-hadis Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, yang menghasung seorang untuk semakin bersemangat, giat di dalam mempelajarinya dan menambah ilmu tersebut. Wa minhu yata'allam wa bihi yatakallam. Dengan ilmu inilah mereka berbicara, sehingga berbicaranya mereka sesuai dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Sehingga bila demikian, maka kita akan menjumpai ahli haq, ahli sunnah dengan pijakan dan dasar yang demikian. Kita menjumpai dirinya adalah orang yang sangat mudah dinasehati. Ketika dia berucap sesuatu dalam keadaan ternyata menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, cukup kita mengatakan kepada dirinya, qala Allahu kadza, Allah mengatakan demikian, qala Rasul hakadza, Rasul mengatakan demikian, maka dia langsung sadar. Dia langsung sadar dan langsung bisa memperbaiki keadaan dirinya. Karena inilah Rasulullah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita ketika berdakwah sesuai dengan tahapan dan fase-fasenya, ya kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang lain untuk kemudian berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah dengan hikmah. Hikmah adalah hanya sekedar cukup kita sampaikan kepada dirinya qala Allah wa qala Rasul. Tidak cukup, tidak perlu untuk kemudian kita memberikan targhib dan tarhib. Tidak perlu untuk kemudian kita langsung menghajarnya. Tidak perlu bagi kita untuk kemudian langsung memboikotnya. Langsung kita sampaikan Al-Quran mengatakan demikian, As-Sunnah mengatakan demikian. Ini ditujukan kepada mereka orang-orang yang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kapan Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan kepada dirinya sesuatu yang sebelumnya dia praktekkan menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, maka dia akan lebih mendahulukan Al-Quran dan lebih mendahulukan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dengan mau'izah hasanah, dengan adanya targhib wa tarhib, butuh mungkin diancam, butuh untuk kemudian mungkin lebih dimotivasi dan yang semisalnya. Ini bagi mereka orang-orang yang memiliki keraguan-raguan di dalam menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada sesuatu pada dirinya yang lebih dia kedepankan dibandingkan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dibutuhkan adanya targhib wa tarhib. Dan yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang paling baiknya. Ini diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang lebih mengedepankan syubhatnya, lebih mengedepankan pemikirannya atau pemikiran kelompoknya, sehingga kabur di dalam menilai Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana mestinya. Dia menyangka sesuatu yang diamalkan adalah sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, namun pada hakikatnya menyelisih dari bimbingan keduanya. Ini dibutuhkan adanya jidal, karena kemungkinan ketika seorang menasihati orang tersebut, dia akan membantahnya. Yang dia bantah, yang dia ucapkan mungkin adalah ucapan Allah dan Rasulnya, sehingga butuh kita mendudukan dalil-dalil tersebut sesuai dengan tempat dan porsinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa fihi yanzur, dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah mereka melihat, wa yatafakkar, dan mereka memikirkan sesuatu. Fahadha aslu ahli sunnah, dan inilah prinsip dasar yang dimiliki oleh ahli sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga bila kita ingin bijak mengoreksi sejauh mana amalan kita, apakah sesuai dengan timbangan ahli sunnah ataukah tidak, maka koreksilah dari sekarang, ya kan?
Timbanglah ucapan-ucapan kita apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Timbanglah semua amalan-amalan kita sesuaikah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ataukah kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita, kepentingan kita, syahwat kita, sehingga kita tinggalkan bimbingan Al-Quran dan bimbingan As-Sunnah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa hadha lam yatalabbas bihi ashabul bid'il kabirati faqat, bal huwa khafiyyun la yakadu yaslamu minhu ahadun illa man 'asama Allah. Kata Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah, dan penyakit ini, penyakit untuk mengedepankan keyakinannya, baru mencari dalil yang sesuai dengan keyakinannya, sehingga dia berdalil dan dalilnya tersebut dia paksa untuk mencocoki keyakinan-keyakinan yang ada pada dirinya. Lam yatalabbas bihi ashabul bid'il kabirati faqat, tidak hanya dimiliki, dilakukan, dipraktekkan oleh para ahli bid'ah yang terjatuh ke dalam kebid'ahan yang besar saja. Bal huwa khafiyyun la yakadu yaslamu minhu ahad. Bahkan ini menjadi satu penyakit yang samar hingga hampir-hampir saja tidak ada seorang pun yang terselamatkan darinya, illa man 'asamallah, kecuali orang-orang yang diberikan perlindungan dan penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga bila kita melihat bantahan atau sebagian bantahan kritikan yang disampaikan oleh mereka para ulama ketika mengkritiki ahli ahwa'i wal bidah, mereka mengatakan padanya ada keinginan-keinginan pribadi. Apakah keinginan pribadi tersebut kecenderungan terhadap harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang yang menyelisih sunnah, ataukah keinginan pribadi tersebut berhubungan dengan hawa nafsunya? Mungkin di sana dia lebih tinggi kedudukannya, mungkin di sana dia lebih tinggi gajinya, mungkin di sana dia lebih diorangkan dibandingkan di sini dan yang semisalnya. Sehingga dengan sebab inilah dia melanggar aturan-aturan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salam, sehingga dia berucap dengan ucapan yang menggembirakan orang-orang tersebut dalam keadaan menyelisih Al-Quran dan menyelisih sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan inilah yang sempat diingatkan oleh sebagian ulama kita, adanya istilah aghradus syakhsiyah, ya kan, keinginan-keinginan pribadi. Sehingga janganlah ketika kita berselisih dengan yang lainnya, kita bawakan keinginan-keinginan pribadi kita ini untuk kemudian kita bantah saudara kita. Kita tolak kebenaran, kita kesampingkan Al-Quran dan As-Sunnah, lebih mengedepankan hawa-hawa nafsu yang kita miliki tersebut. Naam. Sehingga tidak ada yang bisa terselamatkan kecuali mereka orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bisa menjadikan hawa nafsunya, syahwatnya, kepentingan pribadinya, kecintaannya dalam urusan dunianya untuk kemudian dikesampingkan mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajli khafaihi wa 'azimi fasadihi lil adyan nasahal ulama'u minhu. Disebabkan karena samarnya penyakit ini dan besarnya kerusakan ini pada agama-agama yang ada, maka mereka para ulama memberikan nasihat peringatan darinya. Wa bayyanu ma qad waqa'a hatta minhum wa bayyanu ma qad yaqa'u hatta minhum nasihatun lil ummah. Naam. Dan mereka menerangkan sesuatu yang sudah terjadi, sehingga mereka menjadikan ini sebagai nasihat untuk umat Islam ini. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka para a'immah, para masyayikhuna, para ulama-ulama kita, membimbing kita kepada ajaran yang murni yang dibawa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, dan difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan imam-imam para salafun as-salih. Naam. Taib, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pagi hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.